worship Him atau memuliakan Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kami juga mau mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan kami melalui live streaming dan Bapak Ibu yang berada di lantai 2. Selamat pagi semua. Ada sukacita Bapak Ibu pagi ini. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pagi ini, namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kalau pagi ini kami boleh datang kembali Tuhan ke gereja ini, biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan yang sertai sepanjang ibadah pada pagi ini. Kami yakin Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami diubahkan Tuhan, menjadi lebih lagi serupa dengan gambaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Rata
merasakan pelukan hangat-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Padaku Tuhan, Padaku bawa setiap kami Tuhan. berada dalam pelukan-Mu. Biarlah kami dapat menikmati kasih, menikmati setiap hadirat. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu
ya pa ya ra pa ya ra pa ya ra pa ya ra. Kina mara ya lama syara. worship you, Lord. Kina ra ya mara ya lama ya lama syara ya pa ya ra. Kina ra ya mara ya lama. Kina ya mara ya lama ya lama syara ya para ya ra pa ya ra. Kurana mara mana syara mara ya. Kurana mara ya rama ya rama ya rama ya. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Kami rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Kami rasakan kemuliaan-Mu penuhi setiap hati kami, memenuhi ruangan ini. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, terkagum menyembah-Mu. Rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, terkagum menyembah-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu lagi Tuhan. Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Tempat ruangan ini betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, terkagum menyembah-Mu. Allah yang mulia, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, terkagum menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorak, kami mau menari-nari untuk Engkau Tuhan. Jemaat GAP mana yang siap untuk memuji Tuhan? Mari sama-sama katakan amin. Amin. Semangat untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya.
Mari kita pujikan lagu ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada bangsa Indonesia. Mari tepuk tangannya di atas kepala. Play. Kita bersyukur bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indahnya pagi ini Bapak Ibu, kita mau memuji nama Tuhan sekalian. Alangkah indah pagi mendekat, berbagi cahaya surya dan cerah. Hijau kenting, bunga pun makin harum berseri. Semua katakan Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu kita sama-sama bersyukur. Haleluya Yesus. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Sama-sama katakan. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Coba sendiri katakan. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. itu semua Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu semuanya di sini berikan tos kanan kiri, katakan shalom. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Bapak Ibu yang siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan, sama-sama lambaikan tangannya. Kita mau ajak Tuhan untuk memerintah bumi ini Bapak Ibu. Kita mau meninggikan namanya. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Bersorak-sorai, hai
apa? Yang layak terima segala pujian bagi mana goyang ayah Bapak Ibu? Untuk Tuhan kita mau bersuka cita hari ini. Bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memberikan, yang layak terima pujian bagi Dia yang memberikan, sehingga bumi sujud menyembah di hadapannya, yang memberikan, yang layak terima segala pujian bagi yang berada, sehingga bumi sujud menyembah di hadapannya, sehingga bumi sujud menyembah di hadapannya, sehingga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan suara-suara untuk Tuhan kita. Sekali lagi lebih semangat untuk Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, merasakan sukacita Tuhan pagi ini? Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap pujian dan penyembahan kami. Ya Bapa, saat ini kalau Kau berikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan kepadamu. Kami mau memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak goyah. Meski kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan yang menopang kami. Kau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Dalammu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, tetap percaya. Karena kami tahu Tuhan, ada Engkau yang selalu menopang. Yang beri kekuatan saat badai menopang hidupku.
tetap percaya. Kalau kami tidak melihat, kami tetap percaya. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Amin. tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depan, kami mau tetap menyembah Engkau. Tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kami udah Bapak Ibu kalau ragu. Ku tetap percaya. Tetap percaya. Walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Biarlah tertanam dalam hidup kami bahwa kami tetap mempercayai Engkau apapun yang terjadi, Tuhan. Dengan tidak memandang situasi kondisi apapun, biarlah kami tidak terpengaruh akan hal itu semua. Mata kami tetap memandang akan Engkau. Amin. Karena kami tahu hanya dekat-Mu saja kami boleh tenang. Amin. Hanya dekat-Mu saja Engkau memberi pertolongan. Yes. Engkau tempat persembunyianku, Engkau batu karangku, Engkau tempat perlindunganku. Di sanalah kami berlari dan menjadi aman. Amin. Terima kasih untuk persembahan lagu-lagu yang kami berikan dalam hidup kami ini, Tuhan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum menyukakan akan Engkau. Yes. Bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar liturgi, tapi biarlah itu keluar semua dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena Engkau memang layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Amin. Kau layak dipuji, dihormati. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami, pilih hati kami untuk mau dibentuk, untuk mau diajar, untuk mau diarahkan lewat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala yang akan Kau perbuat dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, kami udah ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Luar biasa. Ben, enggak apa-apa turun Ben. Kasihan Benny tadi tak Chandra tadi pagi. Saudara,
Oh, hari ini ya kita harus sedikit prihatin ya dengan kondisi negara kita. Tapi saya percaya Tuhan berperkara atas semua itu. Ya, bahwa Tuhan, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya percaya untuk anak-anak Tuhan kita yang sudah dipilih, ditentukan oleh Tuhan, mari kita membawa bangsa ini ke dalam doa kita. Jangan ikut mencemooh, jangan ikut menghujat atau apapun ya. Karena kita juga ngerti bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah firman yang harusnya menghidupkan. Karena mulutmu adalah harimaumu. Kemarin saya ngasih itu karena ada satu anggota DPR ya, mulutnya adalah harimaunya. Saya sampai sedih ngelihat ya, luar biasa ya, undang-undang perampasan harta untuk para koruptor sudah disahkan kelihatannya, tapi belum dilakukan. Ternyata betul-betul perampasan harta oleh rakyat. Ya toh? Ngeri saudara. Tadi saya sempat buka lagi berita ke orang-orang yang dalam tanda petik oknum-oknum DPR yang yang bercuap-cuap, yang joget-joget, kena semua. Aduh, sampai saya ngomong, Tuhan, lindungi semua Tuhan. Ya, supaya tidak ada roh kekerasan. Roh penjaraan itu iblis, saudara. Ya, keserakahan, nafsu. Tujuan pertamanya baik, tapi dinodai oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, saya sempat cerita tadi pagi di ibadah yang pertama, pada waktu kejadian di Surabaya 2-3 hari yang lalu ya, tepatnya ya hari Jumat itu kan, ya kan, itu sampai malam itu, terus saya dapat kabar beberapa pendoa Surabaya itu ikut terjun saudara di dalam kerumunan orang-orang yang demikian ramenya itu. Mereka sampai takut sendiri sebetulnya, mereka ngomong mencekam sekali. Dan mereka hamba-hamba Tuhan ini ada 4 orang yang saya tahu, mereka berdoa ngelilingin wilayah Surabaya, tengah kota terutama. Mereka jalan berdoa, mereka mereka melihat Lucifer di sana. Jadi ada kuasa kegelapan yang menggerakkan orang-orang ini untuk memang merusak tatanan negara kita. Terutama wilayah Surabaya, banyak saudara, terus ke mana, Blitar, kota kecil aja kena, Jogja kena, Semarang kena, ya, pertamanya dari Pati ya kan. Sampai saya ngomong, Tuhan kok gini Tuhan ya, tolong Tuhan jamah bangsa ini supaya punya hati yang takut akan Engkau. Supaya apa? Taman Eden yang hilang itu dikembalikan kepada kita. Amin. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah kemuliaanku adalah kemuliaan Tuhan. Ya. Ku di sini bicara mengenai kita. Jadi kemuliaan kita adalah kemuliaan Tuhan. Wih, kok bisa, Pak? Ya, nanti kita bahas ya. Pada waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, kita coba ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 26 dulu. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Luar biasa ya. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 28. Lompat 1, 28. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan apa? Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Yang terutama di ayat yang tadi 26 kita katakan bahwa firman Allah mengatakan bahwa Allah memberi kuasa kepada kita. Saya membayangkan betapa luar biasanya Adam dan Hawa pada saat itu diberi wewenang penuh untuk menguasai bumi. Ya, betapa Allah memberikan kemuliaannya kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Tetapi sayangnya kemuliaan yang Allah berikan, ya, saya membayangkan enak ya, Allah itu memberi kemuliaan itu luar biasa kepada Adam dan Hawa. Ya. Bahkan demikian dekatnya Allah dengan Adam dan Hawa, manusia itu, ya. Waktu itu Hawa belum disebut namanya ya. Setelah jatuh dalam dosa maka Hawa disebut Hawa ya namanya. Manusia itu demikian akrabnya dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga saya membayangkan sore-sore Allah itu JJS. Tahu JJS? Jalan-jalan sore, ya kan? Dia masuk ke Taman Eden, dia cari dam-dam. Oh, kok dam? Dam pikirnya cerakah. Dam-dam, Ciwa. Tapi tidak ada Hawa nama itu. Kamu di mana? Cewek enak gitu loh. Terjadi hubungan intim yang luar biasa, keintiman intimasi dengan Allah sedemikian sehingga menjadi suatu kesatuan gitu loh. Saya membayangkan, waduh enak ya Taman Eden itu rasanya ya. Dan apakah Taman Eden yang seperti dulu itu akan bisa kita nikmati di dunia ini? Akan bisa dinikmati saat ini? Saya katakan sangat bisa. Kenapa? Nanti kita bahas. Makanya tadi lagu yang kedua itu si Vero itu ngomong, Om, lagu ini untuk anggota DPR. Loh, kok iso untuk kayak anggota DPR? Ya supaya ngerti bahwa Indonesia itu alamnya makmur, luar biasa. Saya ngomong, ya enggak kayak anggota DPR toh. Kita semua ya seneng, betul ya? Reni itu loh sampai mau jual rumahnya pindah ke Trawas. Gara-gara kepingin suasana yang nyaman, enak, sejuk, ya. Langsung dihujat siangnya. Ya, semua kepingin suasana yang enak, nyaman. Kita saksikan. Steve, Niko tolong foto ini. Betapa nikmatnya, betapa bahagianya, betapa keren, Bo. Nggak bisa digedein ya? Cia. Ada waktu foto ini ya saya waktu foto ini dibilangin sama yang motret, Pak, pura-pura bahagia Pak, ngawur, bahagia aku. Lihat belakangnya itu backgroundnya Gunung Semeru. Lanjut, tak kasih iming. Waduh, ngopi. Ini kepingin dah ini pasti. Siapa tidak kepingin kayak Taman Eden kayak gini? Ya, berdua ngopi, duduk di belakangnya, view-nya ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tak iming-iming kabeh. Lanjut, kepingin lagi? Loh, wah, tuh, kok cili ya hasilnya? Sini kalau mau lihat saudara. Lanjut, ada lagi enggak? Loh, tak kirim 5 loh. Niko enggak lihat lagi. Wes 3 wes, enggak apa-apa wes. Seweneng udah. Hawanya sejuk. Udah jangan lama-lama nanti iri semua.
Kepingin nanti. Ya. Ini baru namanya Pronojiwo Lumajang. Iya, belum betul-betul Taman Eden yang sesungguhnya. Kita betapa membayangkan luar biasanya Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita. Sayangnya Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa masuk gara-gara satu orang, Cikwa. Membuat semua kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita lenyap. Dan dosa ini memisahkan kita dari kemuliaan Allah. Tetapi tetap bagaimanapun juga Allah punya misi yang tidak bisa dibatalkan. Dia punya misi bahwa anak-anaknya tidak hanya beroleh keselamatan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Allah punya misi mengembalikan segala kemuliaannya kepada kita. Amin. Sing amin kok sithik. Lah saya gak yakin kabeh. Ya. Sehingga kemuliaan Allah yang luar biasa itu seperti terjadi di Taman Eden, ada hubungan yang harmonis lagi antara kita, anak-anak Tuhan dengan Allah. Itu keinginannya Tuhan. Bisa terjadi? Sangat bisa. Tergantung lagi kepada kita. Ibrani 2 ayat 10-11. Ini bukti daripada Allah bagaimana berusaha mengembalikan kemuliaan manusia lewat Yesus dan Roma balik. Ibrani 2 ayat 10-11. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, ya, yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Berarti Allah memang punya misi membawa banyak orang ke dalam kemuliaan. Ya. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara bisa baca lanjutnya? Maksudnya bagaimana? Dengan kematian Yesus di kayu salib, selain misi daripada Allah menyelamatkan manusia, Dia ingin kemuliaannya itu dikembalikan kepada manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengaku, mengikrarkan dirinya bahwa aku ini loh anak-anak Allah. Jadi saudara nggak usah takut. Terus siapa mulia nih? Wah kayak itu penuh dengan kemuliaan harta benda? Enggak cuma itu. Saya ngomong enggak cuma itu apa? Itu cuma bonus. Sebetulnya kemuliaan Allah yang diberikan itu adalah menjadikan gini ya apa saya ngomong ya. Kemuliaan Allah itu diberikan kepada kita supaya kita jadi mulia, dan kemuliaan yang ada pada kita ini diketahui banyak orang, sehingga orang-orang ini percaya kepada Tuhan dan kembali memuliakan Dia. Jadi otomatis kita cuma dilewati. Oke, coba Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ini ayat-ayat yang biasa ya. Roma 8:28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak orang. Jadi pada saat Allah memanggil kita dan telah menyelamatkan kita, supaya kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Karena itu segala sesuatu dalam kehidupan kita sudah dirancang, sudah ditentukan, ya, bagi untuk apa? Kedewasaan, kesempurnaan kita, sama seperti Yesus saat mengalami penderitaan, dia dicobai, dia dihina, dikhianati, dihujat, disiksa, dicemooh, juga dipuji. Nah, aneh loh. Itu semua kita ngalami enggak? Ngalami. Mungkin kita dihujat, mungkin kita dicemooh, mungkin kita dibully, mungkin kita diremehkan. Tapi di satu sisi mungkin juga kita dipuji-puji orang. Betul kan? Mungkin kita juga disanjung-sanjung orang. Semuanya itu tetap dalam rancangan Allah. Jadi kita tidak perlu ngomong, waduh, iki kok iso ngene ya, kok iso gitu ya. Kalau kita semakin dewasa kerohanian kita, kita semakin menyadari apapun yang terjadi di situasi kehidupan kita, semua tetap dalam kendalinya Allah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gini-gini. Cuma pegang aja firman Tuhan. Masalahnya pada saat kita memegang firman Tuhan, di situ kita banyak keraguan. Kenapa kok banyak keraguan? Karena intimidasi dari si jahat itu selalu mempengaruhi cara berpikir kita, dan mata kita melihat hal-hal yang seakan-akan ekspektasi kita yang tinggi ini hancur gara-gara kita melihat keadaan. Betul tidak? Kita ngomong, wah Tuhan menyediakan seperti Taman Eden, aku akan bahagia, aku melihat begini-begini. Tapi kenyataannya uripku koyok gini. Sekali lagi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan menyelesaikan, akan membela apa yang ada dalam kebenaran tersebut, dan akan membuktikannya sendiri. Dengan waktu, dengan mungkin kita ngalami penderitaan, atau mungkin kita tidak menderita, kita ngalami sukacita, semuanya ada waktunya. Oke? Dan syarat untuk mendapat kemuliaan bagaimana? Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Buktinya bahwa Allah, syarat untuk mendapatkan ketaatan itu cuma membutuhkan kemuliaan, cuma butuh satu kata, namanya apa? Ketaatan. Yesus, contoh yang paling gampang dan lugas dan jelas dan sudah terbukti bahwa dia taat sampai mati. Dan ketaatannya itulah yang menjadi kemuliaannya. Oke? Ketaatan dalam perbuatan kita saat kita menyelesaikan sama seperti Yesus. Dia taat sampai mati, ya, maka kemuliaan itu akan muncul. Kalau kita taat dengan firman, maka kemuliaan itu akan menjadi bagiannya kita. Nggak usah direkayasa model apapun. Kalau kita taat dengan firman Tuhan, maka kita akan dapat kemuliaan. Karena di sini, ya, di Filipi 2 ayat 8 sampai 11, banyak ayat saudara ya.
Saya ngomong gini kelihatannya wis do ngantuk kabeh. Wis gak apa-apa wis. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Melek! Bangun! Bangun! Wah iya. Sayang bangun jam 4 kok. Jam 12 sakit turu, jam 4 tangi. Ayo melek. Ayo. Filipi 2 8 sampai 11. Teko sini ketok kabeh ngono. Sing ngentak-entuk ngene. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kuwaget kabeh kon yo. Langsung melek ombo. Iki khotbah guyonan iki. Karena satu kata taat. Gak gampang taat. Mengapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan itu melepaskan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Percaya enggak? Amin ya. Amin ini banter dulu. Nah, ngono lho. Semangat. Kemuliaannya Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu akan mengeluarkan, menghasilkan kuasa dan kemuliaan lagi buat Tuhan. Contohnya apa? Saya waktu meriksa ini ya saya mikir, siapa itu ya? Ternyata gampang. Perempuan Samaria. Saya tidak lihat di sini, tidak ada di catatan saya kitab tidak ada. Perempuan Samaria, yo bagi fermen ngono, channel melek, yo, wis kono. Ya, channel melek kabeh. Turu kabeh, merem. Ya. Di Senen ini malah. Perempuan Samaria pada waktu dia ketemu Yesus di sumur Yakub, dia datang ke sumur itu semua orang naik ngambil air itu mestinya pagi-pagi. Tapi kenapa jam 12 siang wayah terik-teriknya dia ngambil? Karena dia malu. Karena reputasinya dia, predikatnya dia sebagai wanita yang enggak bener. Itu takut dideloki wong, dibully nanti. Makanya dia datang ke sumur itu sekitar jam 12. Tapi pada saat Yesus menceritakan tentang firman Tuhan, kabar baik itu, keselamatan yang akan diberikan, dia menerima dan dia taat. Pada saat Yesus menyampaikan, dia taat, Yesusnya taat ya, menyampaikan firman, ada kuasa yang keluar. Sehingga wanita Samaria ini jadi bertobat dan jadi penginjil yang pertama. Amin. Mengapa ketaatan itu penting? Yang pertama, Efesus 5 ayat 27. Bisa punya penerjemahan TSI? Tidak ada ya? Efesus 5 ayat 27, tidak apa-apa wis. Nanti saya bacakan terjemahannya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kenapa kita butuh ketaatan? Sebetulnya ketaatan ini adalah bekal kita pada saat kita menjadi mempelai Kristus. Efesus 5:27 saya bacakan lewat terjemahan TSI ya. Untuk itulah Kristus mati bagi kita, supaya kita sebagai kesatuan jemaatnya dikhususkan bagi dirinya, diri Allah sendiri, seperti seorang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Maksudnya kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk menetap bersama Kristus tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan tanpa noda apapun. Bukankah pada waktu kita nanti menjadi mempelai Kristus, kita adalah menjadi pasangan yang kudus, suci, dan tak bernoda? Bagaimana bisa itu kita dapatkan kalau kita tidak taat?
Ini firman ini juga buat saya pada waktu saya diberi mendapatkan ini, saya cuma ngomong iya Tuhan ya. Bagaimana saya harus suci? Wah, berarti suci apa? Wis pakai ini apa? Kacamata kuda, gak usah noleh-noleh sing api-api apa melu fitness katanya ada yang gimana-gimana, wis gak usah apa gitu. No. Bukan itu. Tetapi apa? Ketaatan itu dalam diri kita itu muncul bersama dengan siapa? Roh Kudus. Karena sesungguhnya kita secara manusia tidak akan pernah bisa taat karena kedagingan kita. Tetapi Yeskiel 36, ini saya senang sekali dengan ayat ini. Yeskiel 36 ayat 25, saudara mestinya hafal. 25, 26, 27, ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan apa? Mentahirkan. Kita ditahirkan dari segala apa? Kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku, Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam bait, dalam batinmu, dan aku akan menyebut kamu, membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bisa? Bisa. Kalau 25 tadi, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Selama Roh Kudus tidak ada diam di dalam hidupmu, mustahil kita bisa taat kepada firman Allah. Padahal ketaatan itu membawa kita ke dalam kemuliaan. Gampang toh, diwolak-walik gitu toh. Ya. Sehingga kita juga bisa ngomong, tadi saya katakan Taman Eden bisa enggak di bumi ini? Bisa. Kalau kemuliaan Tuhan ada atas hidup kita, kita bisa menjadikan seperti doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di dalam surga. Bilangan 14 ayat 2 mengatakan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Mestinya keyboard. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Amin. Keren ya. Saya membayangkan ini, keren Tuhan. Cuma butuh satu kata, taat. Ketaatan membuat kita menerima kasih dan kemuliaan. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mazmur 84 ayat 12. Saudara nanti baca ya, Yeskiel itu ya, yang tadi saya katakan 36 ayat 25 sampai sebetulnya ayat pasal yang ke-37. Bagaimana kalau Roh Kudus itu ada diam di dalam hidup kita, Dia yang mengarahkan kita untuk menjadi melakukan firman Tuhan, apa yang kita dapatkan semuanya itu. Dan luar biasa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau belajar untuk ke sana. Mazmur 84 ayat 12 dikatakan apa? Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Untuk taat, kita harus lakukan satu hal.
Jadi tadi saya katakan di pagi bahwa kita satu hal itu apa? Satu tadi mempersilahkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Itu Roh Kudus masuk. Yang kedua dari kitanya adalah kita melakukan pemberesan atas hidup kita. Kita belajar daripada Musa. Pada waktu dia disuruh untuk membangun bait Allah di Imamat 9 ayat 6. Yesaya 40. Imamat 9 ayat 6 dikatakan gini. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Apa sih yang disuruh Tuhan pada waktu itu? Coba, apa tadi? Yesaya 40 ayat 3-5. Kita lengkapi dulu ini. Yesaya 40 ayat yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maksudnya bagaimana? Jadi gini ya, pada waktu kita syarat yang tadi saya katakan bahwa taat, kita harus selalu lakukan pemberesan dalam hidup kita. Supaya apa? Jalan yang untuk kemuliaan Tuhan ini lewat, kita yang persiapkan. Sama seperti waktu ini kejadian adalah Yohanes Pembaptis, betul ya? Pada waktu Zakaria di Lukas 1, Zakaria Elisabeth mendapatkan dari malaikat bahwa dia akan mengandung seorang anak namanya Yohanes, dan disebut Yohanes Pembaptis. Dikatakan apa? Anak yang dijaninnya ini, anak yang ada di perutnya ini adalah menjadi alat yang dipakai Allah untuk membuat jalan, luruskanlah jalan. Ya ini Yesaya ini. Ya, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang balantara jalan raya bagi Allah kita. Dia yang membuka jalan keselamatan itu, Yesus itu hadir. Sama seperti kita, lakukan pemberesan dalam hidup kita. Jalan-jalan yang tidak benar dalam hidup kita, buang semua, kita jalan lurus. Persiapkan supaya Tuhan masuk dengan kemuliaan untuk memuliakan kita. Yang satu itu. Yang kedua, pada waktu tadi Musa mengatakan Imamat 9 ayat 6 itu bicara tentang pembangunan tabernakel, pembangunan bait Allah pada zaman Israel. Saudara ada yang tahu tabernakel? Tahu ya? Tabernakel itu terdiri dari 3 ruangan. Ya, ruangan yang pertama begitu kita masuk ini kalau Yesus yang waktu di marah-marah di bait Allah itu dia mengusir pedagang-pedagang itu di luar bait Allah, di halamannya. Ya, begitu kita masuk dari halaman itu dari luar pagar, kita masuk itu namanya halaman. Halaman bait Allah. Di dalam halaman bait Allah itu ada 2 perangkat yang Tuhan sediakan, yang Allah perintahkan sama seperti bait Allah yang waktu Musa, yaitu apa? Mezbah bakaran dan kolam pembasuhan. Mezbah bakaran berbicara mengenai kalau kita berdosa, kita minta ampun. Umat Israel yang salah, dia mengorbankan kambing, mengorbankan perkutut, mengorbankan apa itu di situ. Diberikan oleh ke imam-imam, mereka bakar, bakarannya supaya pengampunan dosa. Setelah itu ada kolam pembasuhan, bicara tentang baptisan. Ya, makanya kita harus bertobat, dibaptis. Betul kan? Setelah itu masuklah ke ruangan yang kedua. Ruangan kedua ini disebut adalah ruangan kudus. Di ruang kudus ini ada 3 perangkat alat di bait Allah. Yang pertama sebelah, kita masuk sebelah kanan kalau tidak salah. Oke, sebelah kanan itu ada meja perjamuan. Di mana di situ ada roti dan anggur ya untuk dimakan. Terus sebelah kirinya itu ada kaki dian.
ya, menorah ya kalau nggak salah, betul ya? Kan? Istilahnya kaki dian ini menorah yang ada 7. Terus kemudian di tengah-tengahnya, jadi ini, tengahnya ini adalah mezbah doa, betul ya? Mezbah, pokoknya untuk berdoa, untuk mezbah berdupaan. Meja ukupan, ya. Nah di situ di tengah. Setelah itu yang ketiga itu ada tirai besar. Yang ketiga masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana di situ ada peti perjanjian yang isinya apa? Tabut buah lo batu, tongkat Harun, mana? Itu berarti lulus STT, gitu. Bener. Kiara STT pasti, ya, kumlot ya. Nah, tengah-tengahnya itu tadi kan ada tirai. Selama bangsa Israel mau menghadap Allah, dia tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus kecuali imam besar. Tetapi Yesus sebagai imam besar, dia mati di kayu salib. Ya, ada tirai di bait Allah yang terbelah, yaitu itu. Tirainya terbelah. Sehingga kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah melakukan masuk di ruang kudus, kita sudah dibaptis masuk ruang kudus, kita berhak dan boleh untuk masuk ruang Maha Kudus. Kenapa? Di ruang Maha Kudus itu ada kemuliaan Allah. Jadi ketika bait Allah tabernakel ini sudah ditempatkan pada posisi yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah, hidup kita, bait kita ini ditempatkan sesuai dengan firman Allah, berjalan dengan kebenaran, berjalan dengan ketaatan, maka kemuliaan Allah akan memenuhi baitnya. Dan kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan yang kita miliki ini mengalir, berdampak kepada orang sekeliling kita. Ayo, saatnya kita harus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita sudah dimuliakan. Nah, karena kemuliaan yang kita miliki inilah kita melakukan bagian kita. Apa? Kabarkan Injil, kabarkan kabar baik itu untuk keselamatan semua orang. Sehingga semua orang yang belum mendengar nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan melihat kemuliaan Tuhan yang terbit atas hidup kita. Mereka akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang terakhir, Mazmur 102 ayat 16. Mazmur 102, seneng ayat terakhir. Semelek kabeh. Mazmur 102 ayat yang ke-16. 16. Oh ya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Persiapkan hidupmu dan hidup saya untuk semakin dipakai oleh Tuhan. Persiapkan kita dalam hidup dalam ketaatan supaya kemuliaan Tuhan terpancar atas hidup kita. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Yuk, di musik. Bumi penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Siap? Lemes. Sedih aku nek lemes. Siap? Pasukan siap? Berdiri. Tepuk kanan kirimu. Siap? Ayo siap. Apa? Yesus kemuliaan. Enggak.
Bumi penuh kelano. Apa lagi ini? Tahu? Oh itu, judulnya Sinar Kemuliaan-Mu Tuhan dah. Iya dah. Saya tidak bisa nyanyi, asal jeplak ya, saudara. Bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sucilah Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Siapa yang menginginkan negeri kita bangkit dari keterpurukan, negeri kita penuh dengan kemuliaan, negeri kita dipulihkan oleh Tuhan, mari dimulai dari ketaatan kita. Karena ketaatan kita akan membawa kemuliaan Tuhan untuk bangsa ini. Kita berjuang untuk bangsa ini, kita berdoa untuk bangsa ini, kita menangis untuk bangsa ini, supaya bangsa ini penuh kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan melihat ada anak-anaknya yang berdoa, yang cinta akan negara ini. Oh haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sucilah Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Dan kami percaya ketika kami belajar untuk hidup taat, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk pesan-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Yusak, dalam seluruh kehidupannya. Tuhan isi kembali bejana hidupnya. Kau pakai dengan
urapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, maka kami semua boleh mengerti. Dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu menjadi percaya dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga rindu, kami umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami akan pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami semua akan menerima janji dalam berkat ibadah. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati roti makanan kami. Engkau Allah yang memberkati air minuman kami. Dan Engkau memberkati tubuh kami senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Dengan tubuh yang sehat kami akan terus bekerja, menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan terimalah berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kemuliaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.